Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sekali wahda, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya dan seyogyanya rasa syukur kita aturkan, kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, setidaknya karunia iman serta kesehatan, yang mana dengan itu kita dapat bermuajahah, bertemu meskipun lewat dunia maya atau lewat YouTube. Saudara-saudaraku, Nabi bersabda berkaitan generasi sahabat, inna khairakum qarni summaladzi yalunahum rawahu Muslim. Sesungguhnya sebaik-baik generasi kalian adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian generasi berikutnya. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya generasi terbaik adalah generasi yang langsung dibina oleh Nabi SAW, yaitu para sahabat. Mereka hidup bersama beliau, mereka melihat aktivitas beliau, mereka melihat bagaimana kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka juga menyaksikan bagaimana kemudian Nabi mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya bagi kita kemudian untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para sahabat. Setidaknya pada kesempatan pagi kali ini, sejenak kita akan mengambil beberapa hikmah, pelajaran hidup yang dialami oleh sahabat muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Timbul pertanyaan, kemudian kenapa kita mengambil sahabat Mus'ab bin Umair? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi patokan ataupun alasan. Yang pertama adalah dari segi pemuda, yang mana kita tahu pemuda adalah perwujudan dari semangat, gerak, dan juang. Karena para pemuda yang menyokong sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Sehingga sudah selayaknya kita sebagai pemuda kemudian berusaha mengambil ibrah atau pelajaran di antaranya dari sahabat Mus'ab bin Umair. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan nasab daripada atau jalur keturunan daripada sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau adalah Mus'ab bin Umair bin Hasim bin Abdul Manaf Al-Quraisy. Jadi beliau adalah keturunan daripada bangsa Quraisy. Di antara sisi keistimewaan daripada pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair ini adalah beliau sangat fashionable, mengikuti tren. Jadi pemuda yang cukup rapi, wangi, menjadi pusat perhatian. Kalau dalam bahasa sekarang gampangannya pemuda yang keren gitu, yang enak dipandang. Kalau di Instagram dia mungkin insta seleb gitu, dia jadi pusat perhatian. Bahkan Nabi pun diriwayatkan apa yang Nabi komentari berkaitan dengan sahabat Mus'ab bin Umair yang kemudian dinukil atau dikumpulkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya itu Al-Mustadrak. Di antara komentar Nabi berkaitan dengan sahabat Mus'ab bin Umair ini adalah ma ra'aitu bi Makkah ahsanul lima wa araqal hulla wa an aman ni'mata min Mus'ab bin Umair. Jadi tidak aku lihat di Mekah ini seseorang yang penampilannya begitu baik, bahkan pakaiannya cukup bagus, bahkan diberi banyak kenikmatan dari sisi keduniaan daripada Mus'ab bin Umair. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang dari kehidupannya dia sudah cukup mapan. Dia berasal dari keluarga yang cukup kaya, disayang kedua orang tua, keren, semua kebutuhan dunianya terpenuhi. Kemudian terkadang dalam benak pikiran kita, model-model pemuda seperti ini cenderung model pemuda yang mungkin pemalas, kemudian tidak punya daya juang. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian cahaya Islam memasuki relung-relung kalbu daripada sahabat Mus'ab bin Umair, maka dia berubah menjadi sosok yang penuh energi, sosok yang produktif, kemudian sosok yang penuh dengan perjuangan.
yang kemudian itu bisa menjadikan teladan bagi para pemuda. Ketika ketika itu Mekah viral dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana dakwah beliau kemudian banyak menimbulkan polemik ketika itu di masyarakat Mekah pada khususnya, karena beliau kemudian mengajak kepada tauhid, sedangkan di Mekah ketika itu adalah sedang trennya penyembahan terhadap berhala-berhala. Maka sebagai seorang pemuda yang Allah karuniakan kecerdasan, yang Allah karuniakan kepekaan, maka bahasakannya sekarang Mus'ab ini kepo gitu. Kepo, dia pengen tahu apa sih yang kemudian menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi polemik di masyarakat. Akhirnya beliau pun menyelidiki di mana tempat biasa Nabi itu mendakwahkan risalah-risalah keislaman. Maka didapatilah tempat beliau, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka suatu ketika Mus'ab pun menuju rumah beliau, rumah Arqam, kemudian mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Digambarkan di sebuah riwayat, kemudian sahabat Mus'ab bin Umair ini duduk di sudut ruangan, di pojok ruangan. Kemudian Nabi menyampaikan ayat Al-Quran, lalu dalam diri Mus'ab terjadi gemuruh dalam jiwanya. Apa yang Nabi sampaikan begitu luar biasa. Ayat-ayat yang Nabi lantunkan itu begitu menggugah jiwa Mus'ab bin Umair, sampai dia pun bergetar. Nabi menyaksikan itu. Lalu Nabi berusaha mendekati Mus'ab bin Umair, lalu disentuhlah dadanya. Lalu seketika itu Mus'ab bin Umair merasa tenang dan bahagia. Saudara-saudaraku, lalu apa yang terjadi setelah itu? Maka seketika itu juga kemudian Mus'ab bin Umair menyatakan syahadatnya, persaksian bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Subhanallah, luar biasa. Begitulah seorang pemuda yang energik, yang rapi, ketika mendapati suatu kebenaran, maka dia segera menuju kebenaran itu dan kemudian mengamini apa yang ada di dalam kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya satu hikmah dapat kita petik dari kejadian ini. Bagi seorang pemuda, maka dia tidak perlu malu untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Tidak perlu malu untuk datang ke masjid untuk mendengarkan kajian-kajian keislaman. Di tanganlah pemuda hari ini, maka mudah-mudahan kejayaan atau kebangkitan Islam itu dapat kita peroleh. Tentu dengan catatan para pemuda ini orang-orang yang kemudian mendapat siraman ilmu-ilmu, mendapat siraman lantunan-lantunan ayat Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah setelah keislaman Mus'ab bin Umair, ada beberapa hal yang kemudian dia khawatirkan. Bukan semata-mata dia takut akan diketahui keislamannya oleh banyak orang, bukan, dia tidak memiliki takut itu. Tapi yang dia pikirkan diantaranya adalah bagaimana kemudian nanti jika ibunya itu mengetahui keislamannya. Karena begini saudara-saudaraku, ibunda Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang teguh pendirian, berprinsip kuat. Bahkan beliau termasuk orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dipikirkan Mus'ab, bagaimana jika nanti kemudian terjadi polemik antara dirinya dengan ibunya. Sehingga nanti di sini kita bisa mengambil pelajaran, ketika hidup, seorang pemuda terkadang tidak bisa lepas daripada polemik dengan kedua orang tuanya. Dari situ nanti kita bisa melihat bagaimana sikap Mus'ab bin Umair berusaha menetralisir atau berusaha meredakan konflik yang terjadi antara dirinya dengan ibundanya ketika sang ibunda mengetahui akan keislaman sahabat Mus'ab bin Umair. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan beberapa waktu sahabat Mus'ab bin Umair ini kemudian merahasiakan keislamannya, hingga tibalah waktu di mana kemudian sang ibunda pun mengetahui apa yang diyakini oleh putranya. Bagaikan petir di siang bolong, begitu kaget beliau.
tidak menyangka anak kesayangannya kemudian berubah haluan menjadi pengikut orang yang kemudian tidak disenangi bahkan dibenci di kalangan kaum Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Mus'ab pun dikurung, atau mungkin kalau sekarang ya dimasukkan kamar, dikunci begitu, supaya dia tidak bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana kemudian sikap Mus'ab? Apa kemudian dia bentak-bentak ibunya gitu, atau bersuara keras terhadap ibunya? Tidak, saudara-saudaraku. Dia tetap tenang. Dia coba menginsafi apa yang dia alami pada hari itu. Dan dia tidak bosan-bosannya, setiap ibunya mendatangi dia selalu sampaikan untuk ibunya agar bersahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tidak ada ucapan kasar sedikit pun yang dia lontarkan kepada ibunya. Dan tidak ada kemudian raut wajah yang masam, raut wajah yang cemberut karena keinginannya tidak dituruti orang tuanya. Perlu diketahui saudara-saudara, semua keinginan Mus'ab bin Umair itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Kebutuhan apa saja dipenuhi. Tapi untuk satu ini tidak akan mungkin dikabulkan. Karena ini menyangkut keyakinan, terutama bagi kalangan bangsa Quraisy. Apa yang dapat kita ambil hikmah daripada sikap ini, yaitu seorang pemuda ketika dia mengalami konflik bil khusus dengan kedua orang tua, maka haruslah dengan sikap yang baik, sesopan mungkin. Kita sebagai pemuda muslim sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW di Al-Quran surah Al-Luqman ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa shahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk mengajak engkau musyrik, mengajak engkau untuk melanggar syariat, laisa laka bi'ilm, yang engkau di situ tidak memiliki pengetahuan, fala tuti'huma, maka jangan turuti kedua orang tuamu itu. Ditakdir misalnya kita sebagai anak disuruh orang tua kita, sekali lagi misal disuruh minum khamar, ya kita tidak perlu menturuti itu, karena kita tahu khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, wasabihuma fid dunya ma'rufa. Tapi cara penolakan itu harus dengan cara yang paling halus. Dan ketika kita berinteraksi dengan kedua orang tua kita, meskipun itu terjadi perbedaan pandangan, maka harus tetap dengan interaksi yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bukan kemudian terus melengos kalau ketemu, tapi kita tetap sapa, tetap kita tanya apa kebutuhan yang dia butuhkan. Bukan berarti kemudian ada konflik terus nggak sopo-sopoan, terus kalau dipanggil nggak segera menghampiri, atau ketika ditelepon kemudian kita reject atau tidak kita angkat. Tetap. Jadi meskipun sekali lagi terjadi perbedaan pandangan dengan orang tua, pelajaran yang luar biasa yang sudah Mus'ab bin Umair ajarkan kepada kita adalah tetap berinteraksi baik terhadap kedua orang tua kita. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku, setidaknya sudah ada dua hal yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah sahabat Mus'ab bin Umair. Yang pertama, seorang pemuda harus peka terhadap kebenaran, segera menghampiri kebenaran itu, segera mengambil kebenaran itu, kemudian segera mengamalkan apa yang didapat dari kebenaran itu. Yang kedua adalah ketika ditakdirkan kita mengalami konflik terhadap kedua orang tua kita, maka kita harus tetap memperlakukannya dengan sebaik mungkin, tetap hormat. Bayangkan saudara-saudara, orang tua yang kafir saja itu masih kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya. Hanya saja tidak menuruti mereka berdua di dalam kemaksiatan, di dalam kesyirikan. Apalagi kalau orang tua kita muslim, tentu setiap masalah akan ada solusinya. Dan sebaik-baik solusi adalah diselesaikan dengan cara yang paling baik. Dan Al-Quran dan Hadis memberikan solusi-solusi tersebut. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pelajaran lagi yang barangkali bisa kita renungkan bersama, yaitu bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Perlu kita ketahui, saudara-saudaraku, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang utusan pertama
seorang diplomat pertama yang Nabi utus ke Madinah. Ketika itu Nabi sedang di Mekah, maka utusan pertama yang Nabi kirim, diplomat pertama yang Nabi kirim untuk menyebarkan Islam di Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Suatu ketika beliau dakwah dari rumah ke rumah, dari satu perkumpulan ke perkumpulan yang lain, hingga tibalah beliau pada suku, yaitu suku Abdul Ashal. Ketika sampai suku itu, beliau mencoba menyampaikan dakwah risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang sahabat Mus'ab bin Umair sampaikan terdengar oleh kepala suku daripada suku asal ini, yaitu Usaid bin Hudayr. Mendengar apa yang disampaikan sahabat Mus'ab bin Umair ini, maka Usaid bin Hudayr ini pun bergegas menghampiri sahabat Mus'ab bin Umair. Bahkan tidak hanya berjalan saja atau berlari bersegera, tapi Usaid ini membawa tombak yang menunjukkan kemarahannya, kejengkelannya, kebenciannya terhadap apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Kalau mungkin bahasa sederhananya, mungkin kalau dalam situasi sekarang itu mungkin setengah dilabrak lah gampangannya. Tapi Mus'ab bin Umair menghadapi itu, kemudian dia tidak panik, kemudian tidak gopoh gitu ya. Karena Mus'ab bin Umair ini meyakini apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Sehingga dia tunjukkan akhlak yang baik. Maka dia bilang ke Usaid, "Ya Usaid, duduklah dulu. Letakkanlah tombakmu. Coba kita bicara baik-baik. Jika apa yang aku sampaikan ini baik menurutmu, maka terimalah. Tapi jika apa yang aku sampaikan ini buruk menurutmu, maka saya akan berhenti dan saya akan tinggalkan lingkungan di sini atau wilayahnya, saya akan tinggalkan. Jadi engkau tidak perlu marah-marah." Akhirnya Usaid pun mendapat perlakuan yang lembut itu, luluhlah hatinya. Dia pun duduk akhirnya dan dia letakkan itu tombaknya. Lalu Mus'ab bin Umair pun mulai membacakan ayat Al-Quran. Dilantunkanlah ayat Al-Quran. Subhanallah, bergemuruh hati Usaid. Lalu seketika itu juga Usaid bin Hudayr menyatakan keislamannya. Dan perlu saudara ketahui, Usaid bin Hudayr ini adalah salah satu sahabat utama yang ada di Madinah. Subhanallah, akhlak mulia. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu tidak semata-mata sebuah omongan seperti mungkin khatib di mimbar atau seperti saya menyampaikan di sini. Tidak semata-mata seperti itu. Tapi yang paling utama dakwah kita bagi seorang muslim adalah dakwah laku, dakwah perilaku, dakwah amal keseharian. Jadi tidak hanya kemudian apa yang disampaikan di mimbar-mimbar itu saja, tapi lebih akan kuat lagi, lebih membumi lagi jika itu diterapkan dalam amal-amal keseharian. Dan Mus'ab bin Umair sudah membuktikan itu. Belum lagi nanti kisah-kisah sahabat yang lain. Semua mereka akan mendukung dakwah mereka itu dengan amal perilaku, akhlak yang mulia. Jadi setidaknya apa yang dapat kita ambil dari Mus'ab bin Umair pada hikmah yang ketiga ini adalah dakwah, ajakan kepada Islam tidak hanya sebatas retorika, tidak sebatas hanya omongan-omongan saja, tapi diwujudkan dalam amal keseharian. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan kedua orang tua, apa yang harus kita ucapkan ketika kita menghadapi sebuah perbedaan pandangan. Sekali lagi itu semua ditujukan atau dapat diwujudkan dengan amal-amal yang baik, amal-amal karimah, akhlakul karimah. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini setidaknya mengerucut pada 3 hal berkaitan sahabat Mus'ab bin Umair. Yang pertama, dia adalah pemuda yang peka terhadap kebenaran, segera mendatangi kebenaran itu, kemudian segera mengamalkan apa yang ada pada kebenaran tersebut. Kedua, berinteraksi yang baik, berperilaku yang baik terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga, menunjukkan akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sopan santun yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan dari satu sahabat ini kita mampu mengamalkan
apa yang sudah beliau buktikan. Sekali lagi, kisah para sahabat ini bukanlah sekedar dongeng belaka, bukan sekedar mitos belaka, tapi dari sebuah fakta, realita yang benar-benar terjadi di masanya. Sehingga kita sebagai umat yang mendatang, yang datang berikutnya, tidak perlu lagi bingung mencari teladan. Mari kita jadikan teladan, di antaranya adalah para sahabat-sahabat generasi terbaik pada era Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.